Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Salam satu hobi, salam pengangguran. Salam juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak, om, tante, abang, empok, kakak, adik, para remaja putra dan putri, dan seluruh teman-teman di Indonesia dan insya Allah di seluruh dunia ya. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya, berlimpah ruah rezeki dan keberkahan hidup dunia dan akhirat ya. Harapannya selalu satu set ya insya Allah. Nah, hari ini alhamdulillah aku berkesempatan untuk sharing pengalaman ya, bukan menggurui dan juga bukan mengajari teman-teman, bukan ya. Nah, terkait apa sih ya? Terkait beberapa item masuk pertanyaan ya kepada aku. Di dalam beberapa konten video aku itu ada yang aku terapkan aplikasi cacing ya. Kemudian patokan subur tidaknya itu aku ngegali media tanam itu, aku patokannya selalu cacing tanah gitu. Kenapa sih kok cacing tanah gitulah. Nah, hal ini sebenarnya ini udah sangat familiar di luar negeri ya. Hal ini juga banyak diterapkan di Korea, di Jepang, di China ya, terhadap perlakuan cacing tanah ya. Dia meletakkan cacing tanah. Walaupun ya cacing tanah itu dengan sendirinya dia akan muncul, dia akan timbul dari dalam bumi, kecuali media tanam itu berada di pot, di planter bag, di ember, di kolam bekas kamar mandi gitu kan. Bisa muncul sendiri juga karena memang ada benih cacing tanah di dalamnya, akhirnya muncul, bisa juga tidak. Nah, cacing tanah ya itu sebenarnya udah familiar banget ribuan tahun yang lalu di pertanian dunia ya, khususnya di rumpun Asia ya. Kita ini berada di Asia Tenggara yang dulunya menjadi satu dengan Malaysia, dengan Thailand ya, kemudian dengan negara-negara ASEAN khususnya Asia Tenggara ya. Nah, itu teknologi agraris ya itu lebih diterapkan sampai dengan hari ini, lebih abadi dengan aplikasi cacing tanah itu mereka. Nah, mungkin karena negeri kita banyak lebih lama dijajah oleh bangsa ya, oleh bangsa eh, Portugis, kemudian Perancis, kemudian Belanda dan Jepang. Akhirnya habit bahwa negeri kita itu negeri agraris yang notabene kemajuan pertaniannya itu bisa dibilang setara dengan China, dengan Korea, dengan Kamboja, dengan Vietnam yang luar biasa pertanian mereka, Thailand juga ya yang menghasilkan buah yang luar biasa ya. Padahal mereka dulu kita seperti mereka ya, karena kemunduran teknologi kita ya, karena dijajah terlalu lama ya. Seperti Thailand kan dia nggak dijajah ya, akhirnya dia maju gitu. Nah, habit ini aku ingin kembalikan lagi ya, habit dengan cacing tanah itu ya, cacing tanah ya. Jadi cacing tanah ini kita bisa peroleh gratis ya. Biasanya aku ngambil di samping rumah ya, yang di tanah yang lembab, kemudian aku gali, akhirnya muncul cacing tanah gitu. Sangat gratis, asli gratis, asal kita ada kemauan untuk cari cacing tanah, kemudian cacing tanah itu kita letakkan di media tanam pohon kita gitu. Nah, usia cacing tanah itu berapa sih? Secara umum rata-rata ya, average-nya ya, usia cacing tanah itu 2 tahun gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen lebih mudah lagi ya, teman-teman bisa cari kebun pisang ya yang banyak pohon pisang. Nah, itu teman-teman bisa ambil air di ember, kemudian dikasih sabun ya, diaduk di situ, akhirnya teman-teman bisa kucurin tuh ya di tanah, media tanam pohon pisang, di sekitaran pohon pisang dia akan keluar sendiri, beneran keluar, dia akan keluar sendiri. Mungkin panas ya, tapi kasihan ya media tanam di situ. Tapi kalau ingin cara yang mudah dengan perlakuan seperti itu gitu ya. Oke ya, kita langsung aja supaya durasi videonya juga nggak lama. Jadi aku bisa lebih mempercepat ya. Jadi event hari ini adalah event penjelasan aja gitu ya. Teman-teman paham lah cacing tanah seperti apa. Atau enggak kalau teman-teman ingin lebih mudah mendapatkan, kalau pengen beli ya di toko pancing ya, di toko pancing atau di tukang umpan burung ya, biasanya itu
bisa beli 5.000 tuh udah banyak gitu ya. Tapi kalau yang pengen gratis ya udah kita cari di lingkungan rumah kita, terutama dekat got ya, dekat sumber air. Nah, cacing tanah ya, bahasa latinnya bisa dibilang Umbricus terrestis, macam-macam ya jenisnya itu. Tapi secara keumuman dibesar segede gini nih, kurang lebih plus minus ini sepensil ya. Kemudian manfaat bagi tanaman ya, bikin poros dan gembur. Itu udah otomatis, bikin poros dan gembur. Nah, peran terpenting di dalamnya ya, berperan penting ya di dalam menciptakan dan menjaga kesuburan tanah gitu. Nah, kemudian ada yang tanya kemarin, Om, dia nggak makan akar pohon anggur nanti gitu kan? Enggak. Jadi makanan cacing tanah itu dia makannya akar mati, daun mati, rumput mati, dan tanah. Itu makanannya dia. Oke ya, kita langsung aja supaya nggak lama ya. Manfaatnya apa ya? Manfaatnya meningkatkan ketersediaan nutrisi ya, karena cacing tanah memakan sisa-sisa tanaman mulai dari akar mati, rumput, daun, dan tanah. Sistem pencernaan cacing memusatkan konstituen organik dan mineral dalam makanan yang mereka konsumsi. Jadi mereka makan untuk meningkatkan konstituen organik dan mineral. Sehingga, nah ini teman-teman, gips mereka lebih kaya nutrisi daripada tanah ya di sekitar mereka. Gips itu apa sih? Nah ini dia. Gips itu semacam kotoran atau enzim yang dikeluarkan oleh cacing. Gitu. Enzim ini lebih subur dari tanah di sekitar mereka. Nah, kalau gips ini ditinggalin oleh mereka, dia meninggalkan kotoran atau enzim, otomatis seluruh sekitar tubuhnya dia itu subur gitu loh. Oke, kita lanjut lagi supaya nggak lama. Nah, ini teman-teman, lubang dan terowongan yang dibuat cacing tanah dapat membantu memasukkan kapur dan pupuk yang diaplikasikan di permukaan tanah ke bagian tanah yang lebih dalam. Tuh, gitu loh teman-teman. Ya rata-rata pengangguran kan aplikasi pupuk kan di atas, nggak ada yang di bawah, di gali tanah. Jarang ya. Ya, jadi dengan adanya cacing tanah, dia akan membantu memasukkan kapur dan pupuk yang diaplikasikan di permukaan tanah ke bagian tanah yang lebih dalam, gitu loh teman-teman. Oke ya, kita lanjut lagi. Saat cacing tanah mati, ya, tubuh cacing akan terurai dengan cepat, yang akhirnya ya akan berkontribusi menjadi sumber nitrogen di dalam tanah. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman nggak punya NPK, cukup naruh cacing. Kalau cacing itu mati jadi nitrogen tuh teman-teman ya, luar biasa ya. Ini kita baru paham. Nah, teknologi ini sebenarnya bukan teknologi ya, ini udah habit ya dari nenek moyang. Itu mereka lakukan ya di Cina, di Jepang, di Korea, itu mereka lakukan, ini luar biasa ya. Nah, kemudian membuat drainase air menjadi lebih baik ya, lebih baik di dalam mengalirkan kelebihan air gitu loh. Jadi air tuh nggak mengenang di media tanam yang ada cacingnya gitu. Oke, kita langsung lagi. Cacing tanah ya, cacing tanah sering meninggalkan gips kaya nutrisi di dalam terowongan tanah yang mereka buat ya, sehingga menguntungkan dan menciptakan lingkungan yang menguntungkan untuk pertumbuhan akar tanaman gitu teman-teman. Dia sering banget nih meninggalkan gips ini gitu loh, sehingga di dalam lingkungan, di dalam media tanam yang ada banyak cacingnya ya, tapi jangan naruh cacing 100 biji. Iya langsung mati pohonnya. Mungkin ya, aku nggak pernah nyoba sih. Ya taruh aja 2 atau 3 gitu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Lubang atau terowongan yang dibuat cacing tanah akan menjadi sebab. Nah, inilah teman-teman, akan menjadi sebab akar menembus lebih dalam ke dalam tanah, di mana mereka dapat mencapai kelembaban dan nutrisi ekstra. Tuh, luar biasa, Masya Allah. Sangat banyak manfaat cacing tanah. Cuman ini aku nggak rekod ya, aku nggak share ke teman-teman supaya ini aku pilih aja ya, yang poin yang penting-penting aja supaya durasi videonya tidak lama ya. Lubang atau terowongan yang dibuat cacing tanah akan menjadi sebab akar menembus lebih dalam ke dalam tanah. Nah, apabila teman-teman membuat
media tanam anggur misal ya 50 cm ke dalam tanah, kiri kanan 50 ya. Nah, dengan adanya cacing ini teman-teman bisa media tanam itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dia akan melebar sendiri gitu, insya Allah ya gitu, dengan adanya cacing tanah ini. Oke ya, kita langsung lagi ya supaya tidak lama. Nih, tidak tanggung-tanggung, tanah yang terdapat cacing tanah di dalamnya ya, media tanam yang terdapat cacing tanah di dalamnya dapat mengalirkan air hingga 10 kali lebih cepat dari tanah tanpa cacing tanah. Tuh, luar biasa teman-teman. 10 kali lebih cepat karena dia banyak lubang di dalam. Kita nggak tahu, kita di atas melongok doang gitu kan. Kita nggak tahu teman-teman. Tapi mereka yang bekerja, ibaratnya gitu. Jadi akan lebih gembur abadi. Jadi akan lebih poros abadi gitu teman-teman ya. Agar durasi video tidak terlalu lama, cukup dulu. Nah gitu, ini aku tulis nih teman-teman, cukup dulu. Kadang-kadang aku suka membias ya, aku cukup dulu walaupun ada puluhan lagi manfaat lainnya gitu. Contohnya misal kalau untuk manusia nih bisa buat obat tipes ya gitu ya, obat tipes atau peradangan ada lagi tuh gitu. Ini nyata nih teman-teman, obat tradisional ya, direbus, badannya itu direbus tapi dicuci dulu ya, direbus jadi obat tipes gitu, emang nyata sembuh gitu loh. Mungkin itu ya teman-teman, supaya durasi videonya tidak lama, semoga teman-teman dapat memahami, dapat mengerti, dan semoga dapat menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang banyak masuk. Kemudian insya Allah juga hal ini kurang lebih 20 tahun ya aku perlakukan ini di pohon durian ya, durian itu luar biasa bagus ya, durian, pohon durian. Media tanamnya itu aku kasih walaupun dari bawah tanah sendiri ya, aku nggak tahu ya, bawah tanah sendiri mungkin itu memang udah ada, tapi aku terkadang suka ngasih 5 gitu ya, sebulan sekali aku beli, aku tebarin kiri kanan sekitarnya, aku kasih 5 gitu. Itu luar biasa subur gitu ya, media tanamnya subur. Demikian, semoga dapat dipahami, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman ya. Teman-teman apabila ingin share ya video ini ke teman-teman yang lain ya, supaya mendapatkan manfaat yang banyak kepada orang banyak juga ya, silakan, nggak apa-apa. Demikian ya, jangan lupa tetap menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.